Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas manajemen keuangan internasional. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan dan membahas tentang exposure transaksi. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Hendrikus Friandi Christian dengan NIM 2010 11 11 25 dan partner saya yaitu Sundoro Atorik dengan NIM 2010 111144. Next. Nah, kita masuk ke topik pembahasan. Apa aja sih yang nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama itu ada pengertian dari exposure transaksi itu sendiri. Yang kedua ada teknik lindung nilai. Yang ketiga ada perbandingan teknik lindung nilai. Yang keempat ada kebijakan lindung nilai MNC. Lalu ada tipe kebijakan lindung nilai MNC. Lalu ada keterbatasan lindung nilai. Ada hedging alternatif untuk mengurangi exposure transaksi. Ada pembahasan studi kasus. Dan terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama langsung kita masuk ke exposure transaksi. Apa sih exposure transaksi itu? Exposure transaksi yaitu sensitivitas nilai mata uang domestik yang diwujudkan berdasarkan arus kas kontraktual perusahaan dalam mata uang asing terhadap perubahan-perubahan kurs yang tidak terprediksi. Exposure transaksi menghitung perubahan kewajiban keuangan yang terbentuk karena perubahan kurs dan belum dituntaskan sampai terjadinya perubahan kurs mata uang tersebut. Lalu di sini ada teknik lindung nilai. Teknik lindung nilai itu ada 4. Yang pertama adalah hedging contract futures. Kontrak untuk memperoleh kesepakatan harga sebelum terwujudnya transaksi jual beli. Lalu yang kedua ada hedging contract forward, yaitu kontrak antara dua pihak untuk melakukan transaksi pada tanggal dan harga sesuai perjanjian yang ada. Dengan adanya kontrak forward, perubahan nilai pasar tidak akan mempengaruhi perjanjian. Lalu yang ketiga, ada hedging pasar uang. Saat perusahaan dalam kondisi kelebihan kas, perusahaan bisa membuat deposito jangka pendek dengan mata uang asing yang sekiranya dibutuhkan pada masa depan. Lalu yang terakhir ada hedging opsi valuta. Suatu perusahaan harus menilai apakah keuntungan dari hedging opsi mata uang lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang dibayarkan atas opsi tersebut. Next. Lalu ada perbandingan teknik lindung nilai. Yang pertama itu perbandingan teknik hedging utang. Perbandingan teknik hedging akan dititik beratkan untuk memperoleh mata uang asing pada biaya terendah. Lalu ada perbandingan teknik hedging piutang. Jika perusahaan memutuskan untuk melakukan hedging piutang, perusahaan tersebut akan menganalisis transaksi serupa. Lalu ada perbandingan alternatif kontrak opsi mata uang. Saat melakukan hedging utang, perusahaan bisa mengurangi premi yang harus dibayar dengan menentukan opsi beli exercise price tertinggi. Pastinya ada kompensasi, yaitu jumlah maksimum yang harus dibayar akan lebih tinggi. Dengan cara yang sama, perusahaan yang melakukan hedging piutang bisa mengurangi premi yang wajib dibayar dengan menentukan opsi jual exercise price lebih rendah. Lalu ada kebijakan lindung nilai MNC. Kebijakan lindung nilai bermacam-macam, menyesuaikan ukuran penghindaran resiko atau risk aversion pada setiap manajemen MNC. MNC atau uh, multinasional corporate dapat memilih untuk melakukan lindung nilai sebagian besar exposure, tidak melakukan lindung nilai, ataupun lindung nilai selektif. Lalu ada tipe kebijakan lindung nilai MNC. Lindung nilai sebagian besar exposure. Sebagian MNC menjalankan lindung nilai sebagian MNC menjalankan lindung nilai sebagian besar exposure-nya. Apabila terjadi perubahan kurs, nilai perusahaan tidak akan terlalu terdampak perubahannya. Karena lindung nilai membuat perusahaan mengetahui arus kas di masa depan yang diperoleh dari negosiasi terhadap transaksi asing. Lalu tidak melakukan lindung nilai. MNC yang tempat arus kasnya telah tersebar di berbagai macam negara tidak harus melakukan
nilai terhadap exposure-nya. Apabila terjadi salah satu kurs ada yang berubah, maka hal ini tidak terlalu berpengaruh secara besar karena hanya di salah satu negara dari banyak negara, karena adanya diversifikasi dalam arus kas. Jadi hal ini berfungsi untuk mengurangi risiko pada perusahaan-perusahaan di negara yang berbeda. Lalu ada lindung nilai selektif. Lindung nilai selektif ialah kebijakan yang MNC-nya lebih suka melakukan pengendalian terhadap exposure-nya, serta menetapkan keputusan dengan melihat situasi dan kondisi yang dapat berpengaruh pada nilai mata uang di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada keterbatasan lindung nilai atau hedging. Yang pertama itu keterbatasan melakukan lindung nilai pada jumlah yang tidak jelas. Beberapa transaksi lingkup internasional terdapat jumlah pesanan produk yang tidak pasti. Akibatnya jumlah transaksi dalam mata uang juga tidak pasti juga. Dampaknya multinational corporation kemungkinan menggunakan hedging lebih banyak dari yang dibutuhkan, yang dapat membentuk exposure yang baru. Yang kedua itu keterbatasan lindung nilai jangka pendek berulang. Lindung nilai transaksi yang berulang yang diprediksi akan terjadi di masa depan secara berkelanjutan mempunyai efektivitas terbatas pada jangka waktu yang lama. Kemudian yang terakhir itu ada lindung nilai exposure transaksi jangka panjang. Sebagian MNC memiliki arus kas mata uang dalam jumlah yang pasti selama beberapa tahun dan berupaya untuk melakukan lindung nilai dalam jangka yang panjang. Misalnya Walt Disney memakai lindung nilai arus kas dalam yen Jepang yang akan diberikan ke Amerika Serikat untuk 20 tahun yang akan datang. Kemudian hedging alternatif untuk mengurangi exposure transaksi. Yang pertama itu ada leading atau lagging. Leading adalah metode pembayaran yang dipercepat, umumnya dampak dari reaksi pada perubahan nilai tukar yang ingin dipakai mengalami kenaikan. Kemudian lagging itu ialah metode pembayaran yang ditahan karena dampak reaksi terhadap perkiraan nilai tukar yang akan dipakai mengalami penurunan. Kemudian yang kedua itu ada cross hedging. Nah, metode ini diambil perusahaan untuk mengurangi exposure transaksi apabila suatu kurs tidak bisa di-hedging. Hedging posisi terbuka pada suatu mata uang memakai mata uang yang lain yang memiliki korelasi yang tinggi dengan mata uang yang awal. Misalnya ialah pada US dollar dengan euro yang mempunyai korelasi kuat dan positif. Kemudian masuk ke pembahasan studi kasus. PT Bayer Indonesia banyak melakukan transaksi menggunakan mata uang selain rupiah. Perusahaan mempunyai risiko kerugian akibat selisih nilai kurs karena adanya transaksi memakai mata uang asing ini. Oleh karena itu, teknik hedging dibutuhkan oleh PT Bayer Indonesia. Teknik yang dipakai adalah kontrak forward. Dengan memakai lindung nilai kontrak forward, PT Bayer Indonesia akan melakukan transaksi jual beli mata uang yang pengiriman dananya dilaksanakan pada waktu yang akan datang, atau menjalankan kontrak forward bersama pialang valuta asing atas utang bersih dalam mata uang asingnya dalam waktu 1 tahun. Pada tahun 2002, laporan keuangan PT Bayer Indonesia menyatakan bahwa rugi kurs bersih dalam laporan laba rugi sebesar 3.864.565.705. Dengan implementasi transaksi kontrak forward atas kewajiban bersih dalam mata uang asing akan berdampak keuntungan akibat dari selisih kurs sebesar 7.587.587.191. Nilai ini akan menutup kerugian selisih kurs pada transaksi dasar sehingga rugi atau laba selisih kurs yang sebelum dilakukannya lindung nilai ialah sebanyak 3.864.565.705 rugi menjadi sebesar 3.723.021.486 atau laba setelah dilakukannya kontrak lindung nilai. Dalam hal tersebut, berdampak juga pada saldo dari keuntungan perusahaan yang akan bertambah. Ikhtisar keuangan perusahaan pun akan menjadi lebih baik dengan adanya perubahan tersebut.
Kesimpulan dari kasus ini ialah bahwa laporan keuangan PT Bayar Indonesia berubah menjadi lebih baik apabila dijalankan transaksi lindung nilai kontrak forward pada kewajiban bersih dalam mata uang asing perusahaan. Teknik lindung nilai juga dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya itu yang pertama bisa meminimalisir pajak, yang kedua meminimalisir prediksi biaya bangkrut, yang ketiga dapat menghasilkan manfaat untuk kegiatan di bidang perekrutan serta bidang pemasaran, yang keempat bisa menambah kualitas informasi pada pusat laba. Nah, jadi kesimpulannya ya, jadi ketika exposure transaksi terjadi jika transaksi kas di masa depan dari sebuah multinational corporation dipengaruhi oleh naik turunnya nilai tukar. Ketika terdapat exposure transaksi, perusahaan harus memperhatikan 3 hal penting, diantaranya yaitu satu, mengidentifikasi besaran exposure transaksi. Yang kedua, perusahaan membuat pilihan perlu tidaknya melakukan hedging atas exposure yang terjadi tersebut. Yang ketiga, perusahaan perlu membuat analisa dan perhitungan dalam memutuskan untuk melakukan lindung nilai semua exposure atau sebagian saja dengan teknik lindung nilai yang ada. MNC bisa menggunakan teknik lindung nilai dengan kontrak futures, kontrak forward, transaksi pada pasar uang, dan opsi mata uang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.